saya ingin mengungkapkan kekecewaan saya secara pribadi. Dalam hal ini saya menyampaikan, kami di sini hidup aman, tentram, damai, tidak ada intimidasi, tidak ada tekanan. Ungkap bisa merusak tatanan kehidupan sosial kami di sini. Kami di sini tetap memegang teguh sejarah leluhur kami. Dan kepada teman-teman suku Dayak, silahkan memproses hukum. Sungguh perbuatan bejat, perbuatan keji, pengecut seorang perempuan, apalagi dapat informasi dari keadaan hamil muda. Ini sudah ada tanda-tanda. Saya takutnya nanti ramalan yang akan terjadi. Sampas Sampit Sedawa. Kami Bala Dayak Kabupaten Landak mengutuk keras atas pembunuhan masyarakat adat Dayak ini, dengan tegas menyatakan untuk pihak Polri mengusut tuntas kasus pembunuhan di adat ini dengan sesuai Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan hukum pembunuh ini seberat-beratnya. Jika satu Dayak saja tersakiti, maka semua Dayak akan bergerak. Untuk bicara kronologis, kita mengamankan saudara berinisial MM, kemudian korban pembunuhan adalah saudari M alias T. TKP penangkapan tepatnya di rumah pelaku, yaitu di Kampung Sumbersari, Kecamatan Barongkongko. Karena sakit hati tersebut, kemudian pelaku mengambil pisau yang sudah dipersiapkannya, karena pada rentetan kasusnya adalah bahwa pelaku sudah berencana melakukan penganiayaan maupun pembunuhan bagi korban. Tentang adat pergantian nyawa atau membayar nyawa, yang disebut adat kodik. Sehingga dari total biaya tersebut, dari total jumlah antan 4.100 buah antan, satu antan sama dengan 400.000. Maka dalam jumlah 1,648 miliar atau persisnya 1.648 juta. Saya sebagai Ketua IKAMA Kalimantan Barat mendukung penuh pada aparat kepolisian agar sesegera mungkin untuk menangkap dan menghukum saudara kami. Sebagai orang Madura sangat miris, bahkan sangat kecewa, bahkan marah, karena saya terlahir di bumi Kalimantan Barat, belum pernah, bahkan tidak pernah merasakan terintimidasi maupun oleh adat sendiri. Untuk itu saya minta aparat kepolisian segera tangkap, dan tidak cukup dengan materai 6.000 dibiarkan bebas. Kami ingatkan kepada Anda tahu apa tentang adat budaya Kalimantan Barat? Anda tahu apa tentang sejarah bumi Kalimantan Barat? Sebelum kami mengambil tindakan terhadap saudara, maka saudara segera mungkin untuk menyerahkan diri kepada aparat kepolisian. Kami sangat keberatan dan kami juga rasa miris mendengar. Buntut gadis Dayak dibunuh pemuda. Pelaku terancam sanksi adat setara 1,8 M rupiah. Kasus pembunuhan sadis yang dilakukan oleh MM 21 tahun, seorang pemuda terhadap Madeline Semual 20 tahun, gadis Dayak di Kelurahan Barongtongko, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur pada Senin, 1 Februari 2021 berbuntut panjang. Masyarakat adat suku Dayak di Kutai Barat dibuat murka oleh perbuatan MM. Apalagi pemuda itu membunuh Madeline karena Madeline menolak berhubungan badan. Mirisnya lagi, perempuan yang akrab disapa Tasya itu dibunuh dalam keadaan hamil muda. Buntutnya kasus ini ikut terdampak pada orang-orang Madura berada di Kutai Barat. Mereka terancam diusir dari Kutai Barat jika MM tidak dapat membayar sanksi adat yang dijatuhkan oleh Lembaga Adat Besar Kabupaten Kutai Barat. Sanksi tersebut berupa denda sebanyak 4.120 antang atau guci,
yang nilainya setara 1 miliar rupiah dengan rincian satu guci bernilai Rp400.000. Tidak hanya itu, MM juga diharuskan membayar biaya prosesi parap mapui hingga kenyau kewangkai atau adat kematian suku Dayak Benua mulai tingkat 1 sampai tingkat selanjutnya yang nilainya mencapai 250 juta. Keputusan itu berdasarkan hasil sidang atau dilamin atau Rumah Adat Dayak Benua Taman Budaya Sendawar pada Kamis 4 Februari 2021. Kami memberi waktu 6 bulan terhitung sejak hari ini untuk menyelesaikannya, kata Mandar Dimansyah Gambas, Kepala Lembaga Adat Besar Kutai Barat. Jika dalam kurun waktu 6 bulan MM tidak bisa membayar sanksi adat tersebut, maka seluruh warga asal Madura yang ada di Kutai Barat diminta angkat kaki. Menyadari panasnya situasi yang membuntuti kasus pembunuhan ini, Kapolres Kutai Barat AKBP Irwan Yuli Prasetyo langsung meminta masyarakat untuk menahan diri atas kasus pembunuhan ini. Kami mohon semua pihak bisa menahan diri. Ini murni kriminal, katanya Selasa 2 Februari 2021. Diterangkan Irwan, MM membunuh Madeline karena kecewa keinginannya untuk menyetubui gadis itu tidak dituruti. Mulanya Madeline hendak meminjam uang 2 juta rupiah pada MM pada tanggal 17 Januari 2021. Seiring berjalannya waktu, tepatnya pada tanggal 1 Februari 2021, MM kemudian menawarkan pinjaman Rp600.000 kepada Madeline alih-alih 2 juta rupiah. Karena sangat membutuhkan uang, Madeline pun tergiur dengan tawaran itu. Saat akan mengambil uang pinjaman Rp600.000 itu, Madeline dijemput oleh MM di salah satu sekolah di kawasan Busur, Kelurahan Barung Tongko. Madeline lantas dibawa ke kontrakan MM. Sesampainya di rumah MM, ternyata uang Rp600.000 itu tidak ada. MM sengaja mengelabui Madeline karena niatnya sebenarnya adalah menyetubui gadis berkulit kuning langsat itu. Namun Madeline kembali menolak ajakan MM dan itu membuat MM marah. Madeline sempat merebut pisau yang dipegang oleh MM dan menusuk kaki MM untuk membuatnya menjauh, namun hal itu membuat MM semakin kalap. MM dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, subsidiar pasal 338 dan pasal 351 ayat 3, subsidiar pasal 358. Pria pembunuh gadis di Kutai Barat terancam hukuman mati. M. Munawir 21 ditangkap polisi karena diduga membunuh gadis bernama Madeline 20. Munawir dijerat pasal pembunuhan berencana sehingga terancam hukuman mati. Dijerat pasal pembunuhan berencana, kata Kapolres Kutai Barat AKBP Irwan Yuli Prasetyo saat dihubungi Rabu 10 Februari 2021. Tersangka Munawir dijerat pasal 340 KUHP subsidiar pasal 338 KUHP subsidiar pasal 351 ayat 2 KUHP. Munawir tega membunuh Madeline karena ajakan bersetubuh ditolak. Madeline menolak ajakan tersebut beberapa kali. Penolakan itu menimbulkan dendam sehingga Munawir tega membunuh Madeline. Munawir mengajak Madeline bersetubuh karena telah meminjamkan uang 2 juta rupiah kepada korban pada Minggu 17 Januari malam. Setelah ditolak, tersangka Munawir berjanji memberi Rp600.000 namun dengan syarat bersetubuh. Korban Madeline lalu dijemput Munawir dan dibawa ke rumahnya di Kampung Sumbersari, Kecamatan Barong Tongtok, Kutai Barat. Pembunuhan lalu terjadi pada Senin 1 Februari siang. Pasal pembunuhan berencana disangkakan karena memang 1 minggu mau diajak ketemu lagi. Ada upaya menyiapkan pisau dan sebagainya untuk melukai atau membunuh, ujar AKBP Irwan. Lalu ada itikad si laki seminggu ini merencanakan balas dendam karena ada penolakan. Kemudian terjadi pembunuhan itu, tapi beberapa saat kemudian ditangkap, ujar dia. Sebagaimana diketahui pasal 340 berbunyi, barang siapa sengaja dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Sementara pasal 338 berbunyi,
Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Selain diproses di kepolisian, Munawir dikenai sanksi adat berupa denda. Hal ini diputuskan setelah Lembaga Adat Besar Kutai Barat menyatakan Munawir bersalah atas kasus pembunuhan tersebut. Munawir melanggar hukum adat Bolit Mate Namar Uman, Bolit Mate Pusidaya. Sanksi adat 1,89 miliar rupiah itu terdiri dari sanksi adat 4.120 antak atau sebesar 1,848 miliar rupiah dan biaya acara adat kematian Param Api dan Kenyau Etus Asak sebesar 250 juta rupiah. Sanksi ini diminta dipenuhi paling lama 6 bulan. Munawir diminta membayarkan denda adat tersebut sampai batas waktu yang ditentukan, yakni 4 Agustus 2021. Sanksi adat 1,89 miliar itu terdiri dari sanksi adat 4.120 antak. Munawir diminta membayarkan denda adat tersebut sampai batas waktu yang sudah ditentukan.